pedagang dan petani keramba. Iya. Edukan kita mau baju petani. petani ini Lampung. Pembudidaya. Budidaya cocok Pak. Kalau pembudidaya kayak kalau ini memang sama kayak petani. Iya. Beda lahan. Hanya pembudidaya. Tadi kan ya memang Guys, kebun. Makanya nggak abang jawab. Rata-rata ada yang kasih nanti kena saboyo. Pada Satpol PP menutup jalan ini misalnya, itu bisa diajukan ke hakim, dibatalkan. Kita melakukan Pak Hakim, karena hakim kan tempat mencari keadilan. Ya betul Pak. Hakim kan tempat mencari Bapak Hakim, kami ingin keadilan. Sebab surat pemerintah ini telah mengganggu keadilan kami. Ya Pak. Kita lagi. Dia kayak punya surat. Itu ada juga ada surat dari yang menuliskan. Kalau ada itu bisa diajukan ke pengadilan. Tapi Pak pasirnya udah tumpul situ. Ya makanya nanti DPRK bisa tanya, ada nggak suratnya? Sementara ini belum ada. Karena kita gunakan ke jalan. Kami ini sekarang guna Pak keluar orang bapak belum ada jalan. Kami takut kan kalau makin lama kita ituin orang ini jalan terus. Mudah-mudahan DPRK bisa sama-sama. Dapilnya dapil mana ya? Ini untuk kota? Ada sakit. Satu kecamatan aja. Berapa orang wakilnya di sini? banyak kursi. Enggak berapa kursi? 12. Banda sakit 12. PKS siapa di sini? Ada. Diki nggak lagi Diki ganti berbayar. Iya. Nur Hayati. Nur. Jadi ada 12 anggota DPRK yang dapil sini. Ya. 11. 11 itu hebat tuh, banyak berarti. 11 itu aja kirim surat sama PJ, tanda tangan DPR sudah. Idealnya Pak. Tapi ada banyaknya justru nggak pendukung. Iya banyak Pak. Bahkan di DPRK yang di biasa ini nyok kan masalah musuhan bukan Masalah musuh ya Pak. Kami Pak, sampai kami kan gini hari Jumat kemarin nggak tahu keroyong, jadi kami datang ke sini. Kok tiba-tiba datang Satpol PP membongkar bangunan kami tanpa ada pengetahuan, habis itu listrik dimatikan, habis diputuskan dan jalannya tutup, diumbar ke media bahwasanya waduk ditutup selama 3 bulan. Jadi kalau waduk ditutup selama 3 bulan kami makan apa Pak? Itu yang kami minta dari pemerintah. Ada apa di sini? Ada apa? Kenapa kok kami yang diginikan? Kalau dibilang bangunan ya banyak bangunan dia bukan waduk aja Pak. Tapi jangan lagi kali kami, karena kami di sini bukan orang kaya Pak. Ini janda, banyak yang janda di sini, banyak yang orang tua. Kayak dibilang sama Bapak PJ, boleh jualan tapi pakai gerobak. Udah tua kayak gini, kok dorong gerobak kayak mana Pak? Itu yang kami tanyakan, kok kayak gini kali konsepnya. Kalau bilang harus kayak ikutin jalan Sukaramai, coba lihat dulu tempatnya. Kami akan gitu bilang, Pak PJ ngomong dulu sama kami, dialog, lihat kondisinya kayak mana, kami di mana. Kalau di kota itu kan orang tuh kalau angin ada gedung-gedung yang nahanin angin Pak. Kalau kami ini bukan bilang itu gede itu Pak kan jatuh kayak gitu ke belakang. Jadi kalau pakai gerobak, kalau pakai kontainer mau kayak mana Pak? Ke belakang kalau angin. Ini kalau angin di sini aja Pak. Gede ini ke depan. Kalau angin depan gede ke belakang. Itu yang kami tanyakan kok, konsepnya kontainer, konsepnya gerobak. Kayak mana Pak? Itu yang kami tanya sama Bapak. Bapak bilang kayak tadi, hak untuk hidup. Jadi kami itu yang kami pertanyakan sama Pak Ulasmawe, kok hak untuk hidup kami kok kayak gini kali. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini
kita mengambil badan jalan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, dan tentu saja mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan titik terang terkait dengan nasib warga yang ada di sekitar waduk ini. Dan tadi Bu Thonan, Bu menunggu yang berkah Thonan, Ibu Aziza, apa yang disampaikan oleh Ibu Aziza adalah suara daripada warga. Betul ya? Pemerintah dan warga itu harus harmoni dia, ya. Harus akur. Artinya antara pemerintah dengan warganya bempaki, ya kan? Sebab pemerintah itu ada karena ada rakyat, ya. Jadi rakyat itulah yang kemudian membuat pemerintah itu ada. Kalau tidak ada rakyat, nggak disebut pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah dengan rakyat itu, antara pemerintah dengan rakyat nyan berakur, berharmonis, ya, menyenang masalah-masalah diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jadi tidak mengambil tindakan-tindakan yang kemudian bisa menghasilkan gesekan antara pemerintah dengan masyarakat. Dan idealnya lagi ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini memang long dengar ya ada upaya untuk penertiban. Dan alhamdulillah siang hari ini Iluk Buno kebetulan ada acara di gedung di makam Malikul Saleh. Kemudian keluar dari situ singgah ke Lok Semawe, duduk sebentar, kemudian sholat baru menuju kemari. Alhamdulillah sajandona Dr. Purnama igoknya adalah anggota DPRA, tapi dapil bireun. Nah, ya, dapil bireun, tapi urang Lok Semawe igoknya spesialis kandungan. Yang ada kandungan bisa diperiksa sama Dr. Purser. Ya. Kalau beliau nggak perlu bilik besar, bilik kecil juga bisa periksa. Dan goknya kan privat, jadi kalian mateng kaji ke depan onyo lagi, kira-kira ada yang mengandung di sini nggak ada ya? Alihnya Najib Sajandun Nurbayan, igoknya baru saja dilantik jadi anggota DPRK Lok Semawe, PAW pengganti antar waktu. Jadi sengaja belum telepon Nurbayan, belum pakat keno untuk mendengarkan ya karena igoknya PAW. PAW itu artinya pengganti antar waktu, menggantikan anggota DPRK lama, ya, sehingga kemudian tentu beliau berkewajiban untuk mendengar. Dan terima kasih kepada Ibu yang sudah memfasilitasi tempat acara ini. Jadi harapan Lun sebenarnya Ibu, ya, lahan seperti ini diharapkan memiliki fungsi-fungsi ya. Ada fungsi ekologis, ya, fungsi ekologis, ya, kemudian ada fungsi wisata tadi disebut, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi bagi mereka yang mendiami tempat ini, ya. Jadi fungsi-fungsi di antara fungsi tadi itu diharapkan bisa membuat harmoni antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi bukan hanya kemudian fungsi ekologis yang diutamakan atau fungsi wisata yang diutamakan. Sementara fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari lahan ini kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat. Artinya dirasakan masyarakat secara langsung. Boleh jadi kalau fungsi wisata orang juga merasakan tapi tidak langsung. Ya, tidak langsung dalam arti tidak terlibat di dalamnya. Itu tidak langsung namanya. Tapi kalau ada fungsi wisata, fungsi ekologis, kemudian ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi, maka diharapkan masyarakat itu bisa tetap menempati tempat ini, tapi tidak mengganggu rencana tata ruang ya pemerintahan Kota Lok Semawe. Nah, karena itu dibutuhkan komunikasi sebenarnya, ya, komunikasi yang intensif
Itu mirip misalnya Pak Presiden Jokowi. Nah, Pak Presiden Jokowi waktu dia jadi wali kota di Solo, nyo lubeh presiden yang kurang naci ya. Nyo lubeh, sisi lubeh, yang kurang ada berapa? Yang kurang-kurang nggak kita bilang, yang lebih aja. Ketika beliau jadi wali kota, beliau memindahkan ada puluhan pedagang-pedagang karena itu mengganggu lalu lintas jalan. Itu mungkin ada puluhan kali ya mempluh gehei pedagangnya pegahaba getanya sehingga madum sepakat untuk pindah dan mendapatkan alternatif. Nah, Pak. Jadi ada satu komunikasi yang sangat manusiawi sehingga kemudian pedagang itu dengan rela menyembah sebuah lagu aku rela. Nah, kira-kira benar ya. Jadi rela dia untuk meninggalkan tempat itu, kemudian menempati tempat yang baru, ya, karena pendekatan. Nah, mudah-mudahan pemerintah Kota Losmawe juga meniru langkah Pak Jokowi dalam rangka untuk membaguskan kawasan ini. Sebab memang penertiban selalu identik dengan penggusuran, ditertibkan, ya. Memangnya bahasa Orde Baru yang pada masa Soeharto, ya kan, supaya hanade ngasah. Jadi untuk digusur namanya ditertibkan. Ya. Kalau ditahan di penjara diamankan. Nah, diamankan. Padahal hidro burungnya ini pertama dalam penjara, tapi bahasa diamankan. Ya. Kalau ditertibkan itu artinya digusur. Ya. Nah, oleh karena itu Ilung berharap agar DPRK Kota Losmawe bisa memfasilitasi ya sehingga tidak ada lagi gesekan-gesekan, tidak ada lagi kecurigaan, terangkan seterang-terangnya kepada masyarakat. Ya, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai pasal 28J itu mengatur tentang hak yang dimiliki oleh seorang warga negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, itu hak setiap warga negara. Ya, jadi pemerintah berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan menunaikan hak setiap warga negara. Jadi dalam undang-undangnya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ya. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap hak kan ya. Jadi hak kan sebagai warga negara. Oleh karena itu pemerintah itu memfasilitasi, ya, berusaha sekuat tenaga memikirkan bagaimana cara hak warga negara ini bisa dipenuhi. Ya, Pak. Itulah pentingnya seni dalam pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu nggak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Dia harus berkomunikasi dengan masyarakatnya. Nah, karena kamonyo anggota DPR ada level, tingkatan, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kota dan kabupaten atau kabupaten dan kota. Nah, diharapkan DPR di level kabupaten atau kota yang lebih aktif, ya, lebih aktif untuk memfasilitasi ini karena mereka dekat dengan lokasi. Mereka dekat dengan lokasi, benar. Sehingga mereka lah yang diharapkan untuk memfasilitasi ini, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, ya, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak itu nggak diganggu, tidak diganggu, tidak terabaikan, ya. Jadi siapa yang menyiapkan ini, ya, masyarakat kan, warga sendiri kan. Nah, warga cari uang, kemudian dia berusaha membuat seperti ini, karena kalau dia tidak lakukan kayak gini dia nggak bisa makan, ya kan? Dia nggak bisa makan. Beda dengan ASN, aparatur sipil negara, digaji tiap bulan, kerja gaji, ya ASN. Ya kan, ASN, kemudian pejabat negara, pejabat daerah menanci ini. Nah, oleh karena itu memang warga mencari sendiri.
berusaha sendiri dan akan mendapatkan hasil yang dia kerjakan. Nah, oleh karena itu Bu Nurbayan, harapan Lun, mudah-mudahan DPRK Kota Lok Sumawe lebih intens untuk menyelesaikan masalah ini. Saya nggak tahu sudah berapa pemilu ini. Hampir 3 pemilu. Hampir 3 pemilu, ya. Ini belum selesai. Jangan sampai 5 pemilu, ya, nggak selesai juga ternyata. Nah, mudah-mudahan 3 pemilu kasih lah, ya, jangan sampai 4 kali. Lagu aja sampai 3 kali, ya kan? Jangan sampai 3 kali. Itu pun lagu udah nggak boleh 3 sebenarnya, 2 aja. Ya. Ini udah 3. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, warga masyarakat, ya, itulah harapan Lun, harapan saya agar DPRK lebih intensif untuk bisa memastikan bahwa hak-hak warga negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi itu tidak boleh hilang. Sebenarnya sehari pun nggak boleh hilang, sejam pun tidak boleh hilang, semenit pun tidak boleh hilang. Itu idealnya begitu sebenarnya. Nggak boleh, namanya hak. Ya. Nah, namanya hak, semenit pun tidak boleh hilang. Ya, tidak boleh hilang itu semenit pun. Tapi sekarang orang sudah bertahun-tahun nggak ada pekerjaan, gitu kan? Bertahun-tahun tidak ada pekerjaan. Ya, sebenarnya hak itu nggak boleh hilang. Ya, pemerintah setiap saat harus bisa memfasilitasi. Tapi ya, kita tahulah bagaimana pemerintah hari ini. Ya, kadang nanti dibilangnya uang nggak ada. Ya, kas daerah kosong. Ya, sehingga kemudian nggak bisa membiayai ini, membiayai itu. Ya. Nah, oleh karena itu, inilah memang tantangan kita di Kota Lok Sumawe, karena dulu kita sudah punya gas, ya, kita punya semuanya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, ya, sehingga ini mengubah kehidupan kita semuanya. Nah, karena itu mudah-mudahan kita kasih waktu kepada DPRK Kota Lok Sumawe agar bisa memastikan ini. Dan saya dengar juga sudah ada upaya dari pemerintah Kota Lok Sumawe, ya, untuk mendesain ini, ya Ibu, ya, mendesain ini, ya. Teman saya belum pernah lihat desainnya. Waktu itu memang waktu Pak Muhammad Yusuf sebagai wakil wali kota, saya pernah diajak juga kemari, meskipun tempat ini bukan asing bagi saya. Beliau menyampaikan situasi di sini dan kemudian ada rencana untuk membangun jembatan, ya, sebagai escape, ya, kalau ada apa-apa. Jadi ada jembatan katanya yang menghubungkan di sini dengan di sana, ya. Itu yang beliau sampaikan kepada saya. Tapi sebenarnya apapun, ya, apapun rencana pemerintah untuk daerah ini, apapun gagasan dan ide pemerintah Kota Lok Sumawe untuk menertibkan tempat ini, tidak boleh, ya, kemudian menghilangkan fungsi-fungsi tadi. Ya, ada fungsi sosial, ada fungsi ekonomi. Jadi tempat ini seharusnya menjadi tempat yang mendekatkan masyarakat dengan pemerintah, yang mendekatkan masyarakat dengan masyarakat. Gitu. Oh, kalau ada, ya, ada tindakan-tindakan barangkali dari warga yang menyimpang, ada petugas yang menertibkan, ya kan? Ada yang menertibkan, gitu. Tapi itu kan itu tindakan pribadi, bukan tindakan rame-rame, gitu. Jadi apapun rencana yang mau dibuat di tempat ini tidak boleh menghilangkan fungsi 2 tadi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di mana tempat ini bisa memberikan kehidupan untuk masyarakatnya. Kalau kemudian masyarakat kehilangan penghidupan, maka ini akan menggoyangkan sendi-sendi ekonomi keluarga. Nah, kalau sudah goyangnya lama kali, bisa roboh, ya, bisa roboh. Nah, kalau roboh tertimpa semuanya, ya, tertimpa. Ya, ibarat kalau rumah kayu pun kalau roboh, kalau tertimpa ya luka juga, kepala juga bisa robek, kira-kira begitu. Bisa keluar darah, apalagi kalau rumahnya batu, hancur.
Nah, oleh karena itu kepada DPRK Kota Losmawe, mudah-mudahan bisa memfasilitasi ini, dan ingatlah selalu bahwa apapun rencana kita untuk tempat ini, ya, maka fungsi sosial, fungsi ekonomi dari tempat ini nggak boleh hilang. Hanya ada fungsinya, ya. Sebab memang kita baca undang-undang pokok agraria, ya, undang-undang pokok agraria, memang itulah diantara fungsi lahan, fungsi tanah, ya. Jadi fungsi lahan, fungsi tanah tadi itu, dia punya fungsi sosial dan punya fungsi ekonomi. Makanya tidak boleh orang kemudian menguasai banyak tanah, ya, semua tanah sama orang India disebut dengan tuan takur, ya, tuan takur, tuan yang banyak tanah, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak boleh dia menguasai banyak lahan, tanah dan sebagainya. Karena itu akan menyebabkan ketimpangan, ya, ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Nah, oleh karena itu saya memang belum berkomunikasi langsung dengan PJ Wali Kota yang sekarang terkait dengan rencana, ya, pemerintah Kota Losmawe terhadap tempat ini. Belum, ya, belum. Mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi dengan beliau. Kemudian nanti DPRK Kota Losmawe juga diharapkan bisa, ya, melakukan satu aktivitas dalam bentuk apalah namanya, apakah di level komisi yang melakukannya atau di level pansus yang melakukannya, untuk kemudian memastikan bahwa nasib warga di sini itu tidak kehilangan haknya. Sebab itu hak yang dijamin oleh konstitusi, nggak boleh seorang pun menghilangkan hak itu. Nah, hak, terutama hak hidup, makanya hak hidup itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Makanya ada sebagian orang yang nggak setuju dengan hukuman mati. Ya, ibu-ibu tahu Ferdi Sambo, ya? Tahu, Bu? Kenal, Bu, ya? Oh, iya, iya, alhamdulillah, syukurlah. Berarti ibu-ibu di sini cerdas kok. Jadi hak hidup itu sebenarnya hak yang tidak bisa dikurangi dengan apapun. Oleh karena itu ada sebagian orang yang tidak setuju dengan hukuman mati karena tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa hak hidup seseorang itu nggak boleh dikurangi dengan cara apapun. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mencoba, ya, karena ini sudah hampir 14 tahun, ya, 1 tahun lagi 15 tahun, mudah-mudahan apapun. Jadi kalau ada teman-teman media yang mencatat, itu saja pesan saya. Apapun rencana kita untuk tempat ini, ya, tidak boleh menghilangkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang ada di tempat ini. Kalau kemudian terpaksa, ya, fungsi sosial, fungsi ekonomi itu tidak ada di tempat ini, maka pemerintah wajib menyiapkan alternatif. Menyiapkan alternatif. Tapi alternatif ini nggak boleh, ya, tidak boleh seperti orang sakit kepala dikasih obat kepala. Obat sakit kepala itu nggak menyembuhkan, tapi hanya meredakan. Ya kan? Kalau kita sakit kepala minum Paramek misalnya, ini bukan promosi Paramek, bukan. Sakit kepala minum Paramek, enggak sembuh sakit kepalanya, nyerinya reda, ya, nyeri mereda, sehingga kilau, belum ada peng, kata kilau le, kata kilau le, belum ada peng. Jadi menanci alternatif yang diberikan oleh pemerintah kota diharapkan bukan seperti orang minum obat sakit kepala, ya. Diharapkan alternatif itu permanen, sehingga kelangsungan hidup dan kelangsungan ekonomi, kelangsungan sosial masyarakat itu tetap, ya, ada. Hai, kadang-kadang kan kan, kadang-kadang wadena alternatif, ya kan, kemudian dipindahkan, ya, kadang-kadang dikasih bisa bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang kagak ya kan, merah yang apa bahasa Indonesia? Merah, hah? Pelantar, hayu bahasa ada yang merah.
Ya, yang boleh. Dek trau. Hai dek traunya matang mangat ini. Ya, kadang-kadang dek, kadang-kadang trau. Nyom merah. Ini hana dek, hana trau ya. Allah. Ya Bu. Get Bu Aziz. Yang ke lagi lu pegang mulau. Ya, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai upaya kita untuk mengubah tempat ini, ya, apapun rencana kita terhadap tempat ini, jangan menghilangkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi tempat ini. Oh, mau ada fungsi wisata, silakan. Oh, mau ada fungsi ekologis, misalnya naik ikan, lek pupu, naik kan, silahkan. Tapi jangan gara-gara ingin ya menghadirkan fungsi ekologis, fungsi wisata, lalu kemudian kita melenyapkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang selama ini menjadi tempat bergantungnya masyarakat di tempat itu. Ya. Bagaimana pakarnya? Hailong sarankan lagi ya. Ya. Yang kampungnya nih saya, orang kaya ini sudah dapat olahraga budaya. Kamu nonton mental budaya. Ya. Dekat orang kaya dari belum. Ya. Oke. Ya. Maka dia harus ada komunikasi ya yang transparan. Apa benar ya lagi Bu Azizahnya pegang itu benar ya kan benar ai waktu lu tanya kan berarti lu hanya lupa dengan ro kan lagi yang mau jadi kan orang lain hanya itu lagi yang pegangnya misalnya naurang biru ya kan naurang biru ote gepumplung ini ngedengar bahwa nasi ro ibu pegang bahwa tempatnya laginya lama kan kita pubutui lagi ya kan benar kan pubutui lagi ya Yang udah betul ini Bang, dalam waktu 3 bulan sampai dengan bulan April ini mau ditutup total nih Bang. Ya, saya dengar itu. Yang tadi Ya. Itu yang kami bilang, kami sebenarnya mau protes jalannya jangan itu. Artinya kalau memang bermasalahnya masalah terkait belum ada solusi waktu, jangan jalannya di situ. Karena Ya.